Salah satu kekurangan terbesar di timnas Indonesia adalah mereka kekurangan seorang penyerang house goal, dan artinya kalau menghitung Sintayong mulai menangani Indonesia di Januari 2020 sampai sekarang sudah masuk ke 2024, artinya selama sekitar 4 tahun ada satu PR yang belum benar-benar terselesaikan, yaitu pencarian seorang Sintayong terhadap striker house goal. Beberapa hari yang lalu PSSI sudah memperkenalkan 2 calon pemain timnas Indonesia. Ini pemain yang menurut saya sangat berharga untuk menambah kekuatan timnas Indonesia yang memang sedang membutuhkan pemain-pemain berkualitas, pemain-pemain tangguh, pemain-pemain yang sangat bagus untuk mengarungi putaran yang ketiga kualifikasi. Erick Thohir ambisius dalam proses naturalisasi Ayase Ueda. Persiapan strategis untuk kalahkan Jepang di masa depan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tengah menunjukkan ambisi besar dalam dunia sepak bola Indonesia. Salah satu langkah paling signifikan dalam rencana besar ini adalah menganut pemain muda asal Jepang Ayase Ueda melalui proses naturalisasi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Erick Thohir dalam beberapa pernyataan terakhirnya yang menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari persiapan matang Indonesia untuk bersaing lebih ketat dengan tim-tim kuat di dunia, termasuk Jepang, di ajang-ajang internasional. Prosedural naturalisasi, ya pemain-pemain terbaik kita yang di luar negeri yang ingin bergabung, mau di Coach Nova, di Coach Indra Safri, Coach Sintayong, sama prosesnya sangat transparan, semua disetujui oleh pelatihnya. Keinginan untuk mengalahkan Jepang. Indonesia dan Jepang adalah 2 negara dengan budaya sepak bola yang sangat berbeda, tetapi keduanya memiliki aspirasi untuk menjadi kekuatan besar di kancah internasional. Saat ini, Jepang telah dikenal sebagai salah satu negara Asia yang memiliki tim sepak bola yang sangat kuat dengan konsistensi tinggi dalam kompetisi internasional seperti Piala Dunia dan Piala Asia. Hal ini menjadi motivasi besar bagi Indonesia untuk mengembangkan potensi tim nasional mereka dan mencapai level permainan yang lebih tinggi. Menurut Erick Thohir, tim nasional Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, tetapi untuk bisa bersaing di level internasional dibutuhkan pemain-pemain yang tidak hanya berbakat tetapi juga berpengalaman dan terbiasa bermain di liga-liga besar dunia. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa proses naturalisasi Ayase Ueda menjadi langkah yang sangat strategis. Ueda yang dikenal sebagai striker muda berbakat dari Jepang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, tidak hanya dari segi kualitas individu tetapi juga dalam pengembangan permainan kolektif tim. Ayase Ueda prospek gemilang untuk timnas Indonesia. Ayase Ueda sendiri adalah sosok yang cukup terkenal di Jepang. Pemain berusia 24 tahun ini telah menunjukkan kemampuan luar biasa di level klub dengan tampil impresif bersama klub-klub top di Jepang seperti Cerezo Osaka. Ueda dikenal sebagai striker dengan kemampuan teknis tinggi, kecepatan yang luar biasa, serta naluri mencetak gol yang tajam. Kualitasnya di lapangan sudah tidak diragukan lagi dan ia diyakini dapat membawa angin segar bagi lini serang timnas Indonesia. Ueda merupakan salah satu dari sekian banyak pemain berbakat yang telah menunjukkan minat terhadap naturalisasi untuk Indonesia. Namun proses naturalisasi ini bukanlah sesuatu yang mudah. Selain harus memenuhi persyaratan administrasi dan peraturan yang berlaku, Ueda juga harus menyesuaikan diri dengan budaya sepak bola Indonesia dan atmosfer kompetisi yang ada. Namun dengan ambisi besar yang dimiliki oleh Erick Thohir dan pihak-pihak terkait, proses ini diyakini akan berjalan lancar dalam waktu dekat. Dampak naturalisasi Ueda untuk sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi Ayase Ueda tentu bukan hanya soal menambah kekuatan di lini depan, tetapi lebih dari itu, kehadiran Ueda di timnas Indonesia juga akan memberikan dampak positif yang lebih luas, mulai dari peningkatan kualitas permainan hingga memperbaiki mentalitas dan strategi permainan. Dengan pengalaman bermain di Jepang, Ueda membawa perspektif dan pengetahuan baru tentang cara bermain yang lebih efisien dan cepat yang bisa diadaptasi oleh pemain Indonesia. Bagi Erick Thohir, langkah ini adalah bagian dari strategi besar untuk memajukan sepak bola Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim tangguh seperti Jepang. Thohir menambahkan bahwa proses naturalisasi Ayase Ueda juga diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk mengembangkan lebih banyak pemain berkualitas, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
Ia mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya kualitas pemain, timnas Indonesia akan lebih siap bersaing di kancah internasional. Tidak hanya dalam kompetisi regional tetapi seperti Piala AFF, tetapi juga dalam turnamen global seperti Piala Dunia. Indonesia dan Jepang, persaingan yang semakin ketat. Jepang merupakan salah satu negara yang selama ini menjadi lawan yang tangguh bagi Indonesia, baik dalam pertandingan persahabatan maupun kompetisi resmi. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Jepang telah menunjukkan dominasi mereka di Asia, sementara Indonesia harus menghadapi tantangan berat untuk meraih hasil positif melawan tim-tim besar. Namun dengan ambisi besar yang dimiliki oleh Erick Thohir dan Federasi Sepak Bola Indonesia, persaingan antara kedua negara ini bisa jadi semakin ketat dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai salah satu pemain penting dalam perencanaan jangka panjang, Ayase Yueda diharapkan dapat menjadi simbol perubahan dalam strategi pengembangan timnas Indonesia. Dengan kualitasnya, Yueda tidak hanya akan memperkuat lini serang Indonesia, tetapi juga menginspirasi pemain-pemain muda lainnya untuk terus berusaha meningkatkan kualitas permainan mereka. Langkah selanjutnya, memperkuat tim dengan pemain-pemain berkualitas. Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi Ayase Yueda hanya merupakan langkah pertama dalam upaya untuk membentuk tim yang lebih solid dan kompetitif. Selain berfokus pada naturalisasi pemain, Thohir juga mendorong pengembangan pemain-pemain muda lokal dengan memberikan kesempatan bermain di kompetisi yang lebih tinggi serta membangun infrastruktur sepak bola yang lebih baik di Indonesia. Penutup, harapan besar untuk masa depan. Persiapan Indonesia untuk mengalahkan Jepang dalam ajang sepak bola internasional semakin terlihat dengan jelas melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Erick Thohir dan PSSI. Langkah strategis dalam proses naturalisasi Ayase Yueda merupakan sinyal bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi juga ingin menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia dan dunia. Dengan komitmen yang kuat dan strategi jangka panjang yang matang, Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia termasuk Jepang. Dalam waktu dekat, kita mungkin akan melihat perubahan signifikan dalam kualitas permainan timnas Indonesia, dengan Ayase Yueda sebagai salah satu pilar utama dalam strategi baru yang akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional.